إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majlis ilmu, dalam majlis mengenal fiqih Islami, yang mana dinukil dari para ulama salaf bahwasannya mereka berkata, la yu'badullahu azza wa jal bi afdal minal fiqhi, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu diibadahi lebih baik daripada orang-orang yang menyembahnya dengan ilmu, dengan fikih, ya, dengan paham apa yang diinginkannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah azza wa jalla. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Agak gaung ya suaranya ya, gema disetel sedikit. Baik, sebelum masuk ke tema kita pada hari ini, syukran. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk permasalahan fikih yang berikutnya tentang mukafaah orang-orang yang menjalankan tugas sebagai muadzin, dan juga semisal dengan hal tersebut adalah para imam yang menjadi petugas untuk memimpin salat di masjid-masjid. Apakah mereka boleh menerima mukafaah? Sedangkan hadis-hadis menunjukkan hal yang sebaliknya. Tapi sebelum itu kita ingin mengulang, ya, kita ingin mengulang pertemuan yang telah berlalu. Apa hukumnya seseorang sholat sendirian di rumah tanpa menegakkan azan dan iqamah? Apa hukumnya? Hukumnya makruh, ya. Lalu jika sholatnya di masjid, ya, dia datang di masjid karena sibuk bekerja, baru bisa datang ke masjid setelah jamaah berlalu. Datang ke masjid, jamaah sudah selesai, kemudian dia salat sendirian tanpa azan dan iqamah. Apa hukumnya? Makruh juga enggak? Tidak makruh. Apa bedanya? Sahih, karena salat di masjid kita sudah sebutkan riwayat dari Urwah bin Zubair, seorang tabi'i ma'ruf, ya, seorang merupakan bagian dari ahli fikih, fuqaha as-sab'ah, ya, 7 fuqaha di kota Madinah yang semua fatwa akan kembali kepada mereka. Salah satunya adalah Urwah bin Zubair. Beliau berkata, "Idzan tahaita ila masjid," kalau kalian pergi sebuah masjid, kemudian qad shalla fihi nas, dan jamaah sudah selesai, adzanu wa aqamu, mereka menegakkan azan, mereka menegakkan iqamah. Fa inna adzanahum wa iqamatahum tujzi' amman jaa ba'dahum. Azan dan iqamahnya itu mencukupi untuk orang-orang yang datang setelahnya. Jadi kalaupun ditinggalkan maka hukumnya tidak makruh. Tapi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya menegakkan azan dan iqamah, atau iqamahnya saja? Sebaiknya iqamahnya saja, sebaiknya iqamah. Tapi kalau ingin menegakkan azan labas, ya, harus dilihat-lihat sikonnya. Kalau azan itu disunahkan untuk mengangkat suara, sedangkan di dalam masjid yang sudah ditunaikan salat fardu di dalamnya, kalau antum azan sekali lagi bisa jadi diusir dari masjid tersebut, malah enggak jadi salat.
ya, enggak jadi salat. Jadi seperti perkataan Al Hasan Al Basri, kana ahabba ilaihim an yuqim wa idza adzana fal mustahab an yukhfi dzalika wa la yajhar bihi liyaghurra an-nas bil adzan fi ghairi mahallihi. Sebaiknya aku lebih menyukai kalau mereka yang datang setelah jamaah sudah selesai mencukupkan dengan iqamah, Tapi kalau dia pengen azan bukan terlarang, bukan hal yang terlarang, karena dia ingin merasakan nikmatnya azan. Itu lafaz-lafaz yang syar'i yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau juga mengajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Aba Mahdzurah. Nanti ada sampai ya azannya Aba Mahdzurah. Jadi itu lafaz adalah lafaz nabawi, ya, lafaz yang datang dari syariat Islam. Ketika seseorang rindu dengan azan, ingin membacanya, ya, maka labas, ya. Ketika di masjid jamaah sudah selesai, asal dengan syarat untuk membacanya dengan khafi, ya, dengan mengecilkan suaranya supaya orang tidak dikira, nanti yang mengira bisa jadi bahwasanya jamaah yang pertama tadi salah, ya, yang benar adalah jamaah yang kedua. Nah, itu membuat orang bingung. Baik. Bagaimana wa tahrumu ujratuhuma? Sekarang masuk, ya. Dan haram akhdhul ujrati, mengambil ujrah, ya, biaya jasa, ya, mengambil biaya jasa atas azan dan iqamah. Wa tahrumu al ujrah 'ala al azan wal iqamah. Limadha? Li'annahuma qurbatun li fa'ilihima, karena keduanya adalah ibadah murni. Kalau ibadah murni atau ibadah mahdhah, ya, namanya ibadah mahdhah, ibadah yang murni, tidak ada kecampuran dengan adat istiadat, itu ibadah murni, ya. Salat, kemudian menjadi imam, muadzin, ini ibadah murni. Ibadah murni itu tidak boleh kemasukan unsur-unsur duniawi, tidak boleh kemasukan unsur-unsur duniawi, dan tidak boleh untuk diperjualbelikan, ya. Mengajarkan Al-Qur'an itu ibadah yang tidak mahdhah, tapi tilawah Al-Qur'an itu mahdhah, ya. Jadi membayar orang, dia memperjualbelikan tilawahnya, ini tidak boleh, ya. Tapi kalau dia jasanya untuk mengajarkan Al-Qur'an, labas, ya, boleh. Tapi kalau dia, saya nggak mau baca kecuali Pak, coba Pak, saya ingin dengar bacaan Ustadz, Pak Ustadz, saya ingin dengar bacaan Pak Ustadz, Al-Fatihahnya benar seperti apa. Kalau tidak ada, ya, nggak ada mukafaahnya, saya tidak maulah baca, mending nanti aja pas ngimami kamu dengerin, misalnya kayak gitu. Tidak boleh, ya, untuk tilawah itu tidak boleh menukar dengan jual beli. Tapi untuk mengajarkannya, maka ini jasa yang berkaitan dengan unsur duniawi, labas. Tapi kalau tilawahnya enggak. Nah, di sini berkaitan dengan azan dan imamah, ya. Imam salat dan azan itu ibadah murni, tidak boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwasannya Utsman ibn Abil As berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattakhidh muadzdhinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra, ya. Dan pilihlah muadzin di masjid-masjid kalian, termasuk juga imam, ya, yang tidak mensyaratkan mukafaah, yang tidak mensyaratkan jual beli jasa di sana, ya. Pilih muadzin, pilih imam yang tidak mensyaratkan jual beli jasanya untuk azan di masjid-masjid kalian atau menjadi imam di masjid-masjid kalian. Hadis ini secara zahir, ya, akan menyebabkan kita bingung. Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Arab Saudi sana? Masa syekh-syekh Masjidil Haram setiap hari sibuk ngimami, tidak sempat kerja, ya. Terus dari mana mereka bisa punya rumah, punya kendaraan, memberi makan keluarga, mensekolahkan anak-anaknya? Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Ibnu Utsaimin juga rahimahullahu taala,
para ulama-ulama modern mengatakan bahwasannya tidak ada khilaf bahwasannya para muadzin atau imam itu boleh menerima pemberian. Ya, kita tidak bilang jual beli jasa ya. Kita bilang menerima pemberian. Kalau menerima pemberian itu boleh tanpa ada khilaf. Ya, menerima pemberian itu boleh tanpa ada khilaf. Tapi memperjualkan jasanya, memperjualbelikan jasanya sebagai muadzin atau imam, maka ini haram, tidak boleh. Karena itu jual beli ibadah murni, jual beli ibadah murni, tidak mungkin, tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana? Apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Di dalam kitab Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah menyampaikan bahwasannya al-ja'alah tusawi al-ijarah. Yang boleh dilakukan. Nah, kita baca teksnya ya. Wa tahrumu ujratuhuma yahrumu akhdhul ujrati 'ala al-adhan wal iqamah li'annahuma qurbatun li fa'ilihima la akhdhu razqin min baiti al-mal min malil fai' li'adamil mutatawwi' li'adami mutatawwi'in bil adhan wal iqamah fala yahrum ka arzaqil qudat wal ghuzah. Nah, di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwasannya di kitab Kasyaful Qina dijelaskan wa yajuzu akhdhul ja'alah 'alaihima, ya, tidak boleh memperjualbelikan jasa azan dan imamah, tapi boleh melakukan akad namanya ja'alah. Kalau jual beli jasa itu namanya apa? Istilahnya apa? Jual beli barang namanya bai'. Kalau jual beli jasa namanya apa? Antum punya asisten rumah tangga ya. Antum bikin akad, namanya apa? Anda bekerja di rumah saya selama 2 tahun, gaji sekian, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, hak kamu ini, namanya apa? Hah? Wah? Lah, bukan. Hah? Bikin apa antum, namanya bikin apa? Iya, kontrak ya. Kontrak kerja. Kalau kontrak kerja itu tidak boleh ya. Saya yang bertandangan di bawah ini ketua DKM Masjid ABCDE melakukan akad dengan pihak kedua yang bernama Ustadz Fulan untuk menjadi imam selama 5 tahun di masjid saya dengan gaji 5 miliar per bulan dan tunjangan 5 miliar per tahun. Wah, Masya Allah. Lah, enggak boleh, haram ya. Yang boleh apa? Yang boleh itu akad namanya ja'alah. Apa itu ja'alah? Ja'alah itu sayembara. Ya, ja'alah itu sayembara. Masjid memberikan plot ya. Barang siapa yang menjadi muadzin maka berhak mendapatkan plot dari masjid atau mukafah dari masjid sekian ratus ribu atau sekian juta. Ini namanya ja'alah, namanya sayembara. Apa perbedaannya? Nah, itu yang harus apa beda nih? Pada pengen cukup duit ya beda ya. Yang jelas antum tahu hadisnya ya. Hadisnya tadi saya sudah sampaikan. Jangan pilih muadzin yang mensyaratkan fulus ya. Jangan pilih imam yang mensyaratkan fulus. Tapi pada prakteknya para imam, para muadzin dari zaman salaf sampai sekarang ya, mereka itu menerima pemberian dari pemerintah. Masalahnya pemerintahnya di sini tidak memberi. Lalu bagaimana? Ya, berarti muadzin dan imam menerima pemberian itu sudah dari dulu dan tidak diingkari oleh para ulama. Lalu bagaimana gatukkan dengan hadisnya? Gitu loh. Bagaimana menemukan hadis dengan praktek? Ya, karena praktek tersebut terjadi di zaman para ulama. Ya, dan mereka semua tidak ada yang mengingkari. Boleh, ya, muadzin dan imam menerima pemberian itu boleh. Lalu bagaimana dengan hadis tersebut? Apakah mereka semua berarti meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Para ahli fikih kemudian mengambil kesimpulan. Nah, inilah kelebihannya para fuqaha. Ya. Antum mengambil ilmu kalau tidak dari para fuqaha itu bisa berbahaya. Bisa memahami hadis di luar dari maksud dari hadis tersebut. Muskilah, itu masalah besar, ya.
Di dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah taala, al-ja'alatu tusawil ijarah. Ja'alah dan kontrak atau ijarah itu mirip. Nah, miripnya apa? Mirip sama-sama ada nominal yang akan diberikan. Sama. Ya, akad sayembara juga ada nominal. Barang siapa yang azan sebulan di dalam masjid saya, maka di akhir bulan saya akan belikan uang sekian juta. Dengan kamu jadi muadzin tempat saya ya, selama 2 tahun per bulan saya berikan 5 juta. Mirip enggak? Mirip. Ya enggak, tapi jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Betul, kemiripannya di situ. Kemiripannya ada nominal yang dipertimbangkan di dalam akad tersebut. Wa yufariqul ijarah, dan ja'alah sayembara itu menyelisihi kontrak dalam beberapa hal. Salah satunya ya, akad ijarah, akad kontrak kerja itu akadnya akdun lazim. Akadnya mengikat. Maksudnya gimana? Kalau muadzinnya pengen pulang, Pak, saya nggak betah. Pemilik takmir masjid bisa mengatakan tidak bisa. Penuhi dulu kontrak Anda. Anda kontrak dengan saya 2 tahun, tidak bisa pulang seenaknya. Ya. Atau sebaliknya, DKM masjid tidak betah. Ya, sudah kontrak 2 tahun, kon kayong adanya orang enak yang pengen gantilah. Ya, kon balik bayar mana? Oh, tidak bisa. Sudah kontrak kerja. Anda penuhi mukafaah saya selama 2 tahun, baru saya akan meninggalkan pekerjaan. Itu namanya kontrak, namanya akadnya lazim mengikat. Ya. Kalau sayembara enggak. Sayembara itu ya, muadzinnya berangkat seminggu kemudian mengundurkan diri, takmirnya enggak boleh misu-misu. Ya terserah saya. Akadnya bukan akad kontrak kok. Ya enggak, akadnya namanya sayembara. Saya kerjakan juga itu karena keinginan saya putus juga karena keinginan saya, enggak ada masalah. Begitu juga DKM. Ya. DKM masjid suatu hari pengen mengganti muadzinnya dengan muadzin yang lain, muadzinnya tidak boleh protes. Karena akadnya apa? Sayembara. Saya enggak mau sama kamu, bukan kontrak. Ya enggak. DKM boleh menunjuk muadzin yang lain, tidak ada ikatan, tidak ada beban syariat. Ya, itu bedanya sayembara dan kontrak kerja. Kalau kontrak kerja itu mengikat, akadnya namanya lazim, ya. Kalau sayembara itu tidak mengikat, akadnya namanya jaiz. Akadnya jaiz dan lazim. Akad jaiz itu akad yang boleh diputus kapanpun, tidak ada yang boleh protes. Karena dari awal sukarela dua-duanya. Beda dengan kontrak kerja, akadnya lazim mengikat kedua belah pihak, tidak boleh diputus di tengah jalan kecuali dengan ridha pihak yang satunya. Ya. Kalau memutus di tengah jalan kabur misalnya ya, muadzinnya kabur. Kaburnya karena apa? Bosan. Saya enggak mau lah. Padahal hak-haknya dipenuhi, ya. Dosa dia. Ya, dia termasuk pengkhianatan terhadap akad yang sudah dia buat sendiri. Aufu bil uqud ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk memenuhi yang tertulis di dalam perjanjian, kontrak yang kita tulis ya. Jadi kontrak kerja itu akadnya lazim mengikat. Tidak boleh diputus kecuali persetujuan kedua belah pihak. Kalau sayembara akadnya namanya jaiz, bukan lazim tapi jaiz. Boleh, maksudnya boleh apa? Boleh dibentuk dan boleh dibubarkan kapanpun, terserah. Antara kedua belah pihak, tidak ada syarat harus ridho dua-duanya, tidak harus, sama sekali tidak harus ya. Jadi muadzin atau imam yang suatu hari diganti oleh DKM masjid tidak boleh marah-marah. Ya, kalau Anda marah-marah berarti dari awal Anda niatnya kontrak kerja dan itu haram, tidak boleh. Dari awal sukarela saja. Ya, dikasih mukafaah, antum sebulan jadi imam, kemudian dikasih mukafaah, itu hak antum. Antum berhak untuk memintanya. Ya. Tapi kemudian kalau suatu hari diganti, ya, antum telah menerima mukafaah, kemudian diganti dengan imam yang lain, tidak boleh kemudian loh, bisa aneh sih. Ya, aku sedang gani suwe ke, tidak ada urusan. Ya, ini akadnya sukarela, bukan kontrak kerja, ya, tidak mengikat. Wa hiya la yu'tabaru al-'ilm bil muddah. Nah, perbedaannya lagi. Kontrak kerja syarat sahnya adalah
ditentukan lama kerjanya. Nah, ini kontrak kerja yang terbebas dari unsur kezaliman adalah Anda menentukan lamanya. Ya. Sedangkan sayembara itu tidak ada batas waktunya, tidak ada aturan waktu. Ya. Mau muadzin tersebut cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masjid tidak boleh protes. Sebaliknya, masjid ternyata hanya menggunakannya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, muadzin juga tidak boleh protes. Itu yang namanya akad ja'alah. Ya. Jadi kalau akadnya ijarah atau kontrak kerja itu haram. Yang memberi haram, yang nerima juga haram. Akadnya haram, tidak bisa ya. Ibadah murni diperjualbelikan itu tidak boleh, haram. Sedangkan sayembara itu boleh ya. Dan sayembara itu berbeda dengan ijarah dari beberapa sisi. Salah satunya tadi ya, akadnya jaiz. Akadnya jaiz. Berarti tidak ada jual beli jasa di sana. Jadi semuanya sukarela, tidak ada jual beli jasa. Kalau jual beli jasa tadi saya katakan mengikat, berarti sudah jual jasanya, masih sudah beli jasanya, mengikat ya. Akadnya namanya lazim ya, harus dipenuhi kedua belah pihak apa-apa yang tertulis di dalam akad tersebut. Kalau sayembara tidak ya. Awal azan 3 hari metu ya enggak apa-apa, bebas ya. Itu namanya sayembara, tidak boleh kemudian masjid protes, tidak bisa. Bukan kontrak kerja loh, dia bukan karyawan. Tidak ada karyawan itu namanya imam dan muadzin, itu tidak ada ya. Mereka semua adalah orang-orang yang khidmah untuk rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap karyawan, bukan. Mereka itu melakukan kebaikan. Masjid memberikan sayembara, barang siapa yang sholat menjadi imam di masjid saya selama sebulan, selama 2 bulan, selama 3 bulan, mukafaahnya sekian. Ternyata 2 minggu keluar, dia berikan mukafaah 2 minggu. Tidak boleh protes. Bisa orang, ya, gak ada akad, tidak perlu ngomong seperti itu ya. Sehingga jangan sampai kejahilan kita terhadap ilmu yang seperti ini menyebabkan perselisihan. Sudah tidak pernah ngobrol lagi akhirnya ketua DKM sama ex muadzin atau mantan imam ya. Udah tidak pernah ngobrol lagi, ketemu nggak nyapa, nggak mau salaman. Karena apa? Jahil. Dua-duanya merasa mengikat, dua-duanya merasa berhak untuk diperpanjang kontrak. Ada perpanjangan kontrak imam, tidak ada. Perpanjangan kontrak muadzin tidak ada ya. Selama masjid masih membutuhkan orang tersebut, silahkan ya. Tapi kalau masjid sudah menentukan yang lain, tidak boleh protes. Orang tersebut pun selama masih pengen di situ, alhamdulillah masjid mendapatkan faedah, ada yang menjadi imam dan menjadi muadzin. Suatu hari memutuskan berhenti, tidak boleh protes, tidak ada kewajiban. Ya, dia azan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi imam juga lillahi taala. Tidak boleh diukur pakai kontrak kerja, tidak bisa, haram ya. La akhdhu razqin min baitil mal. Kalau ada baitul mal, alhamdulillah ya. Baitul mal ada kayaknya di Indonesia ya. Baitul mal biasanya pelangnya warnanya biru. Pelangnya warnanya biru terus ada gambar mataharinya. Baitul mal. Tapi khusus itu, baitul mal khusus, bukan untuk kaum muslimin secara umum ya. Kalau baitul mal di sini yang dimaksud adalah baitul mal untuk umum kaum muslimin. U'tiya min malil fai' li'annahu al-mu'ad lil masalih. Ya. Tapi karena tidak ada baitul mal, maka dikelola sendiri oleh masjid ya. Masjid yang memiliki harta untuk maslahat masjid. Nah, boleh tidak sih harta masjid untuk memberi mukafaah kepada imam dan muadzin? Apakah harta-harta yang dikumpulkan oleh masjid itu kan wakaf untuk masjid ya, wakaf untuk masjid. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Harta-harta yang berkaitan dengan masjid itu tidak boleh digunakan untuk sesuatu di luar keperluan masjid. Bikin acara di luar masjid yang nggak ada urusannya dengan masjid tersebut itu tidak boleh, karena itu wakafnya untuk masjid. Tapi bikin acara yang berkaitan dengan jamaah masjid itu tidak apa-apa. Ya, misalnya bikin acara apa untuk taklim ya, untuk taklim misalnya, untuk
untuk taklim, bikin acara taklim, tablik akbar, mendatangkan pemateri, mengeluarkan betul pemateri itu dari luar, ya enggak. Tapi masalahnya kembali jamaah masjid tersebut enggak? Kembali ke maslahat jamaah masjid tersebut. Labas ya. Wakaf untuk masjid itu boleh digunakan untuk masjid bangunannya dan untuk memakmurkannya. Jadi masjid itu jangan dilihat cuma bangunannya saja. Ya. Masjid itu juga dilihat untuk memakmurkannya. Masjid tidak ada yang memakmurkan, akhirnya juga tidak digunakan, tidak ada yang salah di dalamnya. Manfaatnya mu'attalah, manfaatnya berhenti. Ya, manfaat wakafnya berhenti. Justru yang lebih vital daripada bangunannya justru yaitu memakmurkannya. Nah ini yang banyak jarang disadari para DKM masjid ya, kecuali yang memang sudah diberikan ilmu yang cukup. Mereka paham bahwasanya masjid itu didirikan untuk didirikan zikir di dalamnya, salat di dalamnya, nasrul ilmi di dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan di dalamnya. Bukan intinya ada di bata semennya, bukan. Ya, AC-nya harus ganti, tidak harus ganti terus. Ya, kipasnya harus yang muter-muternya bagus banget, ya, tidak harus. Ya, atau harus catnya ganti terus setiap bulan, tidak harus. Ya. Justru masjid itu didirikan untuk tujuan ibadah, bukan untuk bata dan semen itu, tapi tujuan untuk ibadah atau memakmurkannya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika asa ay yakunu minal muhtadin. Ya. Jamaah-jamaah yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid yang berkah, masjid-masjid yang akan mendatangkan keberkahan dan hidayah, itu masjid-masjid yang dimakmurkan di dalamnya. Bukan cuma semennya, bukan cuma catnya yang diperbaharui, bukan, justru masalah memakmurkannya, ya. Justru masalah memakmurkannya. Ini yang jarang dipahami. Maka termasuk memakmurkan masjid menentukan muadzin dan imam, menentukan muadzin dan imam. Maka boleh muadzin dan imam diambil dari amwal masjid, dari harta milik masjid atau wakaf masjid. Lalu berkaitan dengan azan, di dalam kitab Kasyaful Qina, sebelum masuk syarat-syarat muadzin, hukumul azan fi udhunil maulud, ya. Perlu untuk kita ketahui karena kita sedang berbicara tentang azan, maka sebuah permasalahan yang banyak diperdebatkan, akan tetapi ulama salaf beramal dengan perbuatan ini, yaitu azan di telinga bayi yang baru lahir. Dalam kitab Kasyaful Qina ditulis oleh penulisnya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, wa yusannu azanun fi udhunil mauludul yumna, dan disunahkan untuk azan di telinga bayi yang baru lahir, di telinga yang sebelah kanan, hina yuladu wa an yuqima fil yusra, dan iqamah di telinga yang sebelah kiri. Lima rawat Tirmizi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Ketika Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir, beliau mengazankan di telinganya Al-Hasan, ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Wa li khabar Ibnu Sunni, dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, man wulida lahu mauludun fa adzana fi udhunihi al-yumna, barang siapa yang diberikan rezeki seorang bayi yang baru lahir, kemudian fa adzana fi udhunihi al-yumna, kemudian dia azan di telinga sebelah kanan, wa aqama al-yusra, kemudian iqamah di telinga sebelah kiri, lam tadurruhu sibyan, dijauhkan dari gangguan jin yang suka mengganggu anak-anak, namanya ummu sibyan. Nah,
Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha dari Hanafiyah, dari Syafi'iyah, dari Hanabilah ya. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi bahwasannya ketika dilahirkan Al Hasan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam azan di telinga yang sebelah kanan dari riwayatnya Al Imam At-Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau memberikan komentar hadis ini bahwasanya hadisnya hasan sahih ya. Adapun gangguan dari jin yang suka mengganggu anak-anak, para ulama memperdebatkan lafaz ini ya. Apakah betul anak-anak ini diganggu oleh jin? Nah, lalu apa hubungannya dengan azan? Hubungannya dengan azan. Kenapa riwayat Ibnu Sunni ini dikuatkan dalam mazhab Hanabilah? Meskipun para ulama memperdebatkan sanadnya. Yang pertama, masalah azan telinga kanan dan telinga kiri, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, ini sesuai dengan hadisnya Al-Imam At-Tirmizi hasan sahih ya. Kemudian lafaz lam tadurruhu musibyan, tidak akan diganggu dari jin-jin yang suka mengganggu anak-anak. Ini sesuai dengan hadis yang muttafaq alaihi. Idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dzin. Ketika datang waktu salat, setan itu lari-lari ya. Setan itu lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Mereka sengaja kentut itu supaya apa? Supaya mereka tidak dengar azan, karena mereka takut. Mereka sangat takut dengan azan sehingga larinya terkentut-kentut supaya tidak dengar azan. Jadi memang azan ini membuat syaitan itu takut, sehingga lafaz Ibnu Sunni lam tadurruhu musibyan, dijauhkan dari gangguan jin yang suka mengganggu anak-anak. Ini lafaz yang sesuai dengan hadis yang muttafaq alaihi ya. Sehingga jangan sampai kita salah menyangka atau bahkan ada yang mengatakan ini amalan bid'ah dan lain sebagainya. Bagi saya itu perkataan yang bid'ah juga ya. Yang menghukumi amalan ini bid'ah, perkataan tersebut zatnya bid'ah. Mengapa? Karena ini amalan para ulama salaf, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim fi Tuhfatil Maulud. Beliau punya kitab kutaib kecil karya, judulnya ana lupa, kalau tidak salah Tuhfatul Maulud. Jadi itu adalah sebuah karya ilmiah beliau berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum seputar bayi yang baru lahir. Semua berkaitan dengan memotong rambutnya, berkaitan dengan akikahnya, berkaitan dengan azan dan iqamahnya. Beliau memberikan komentar ini adalah amalan para ulama salaf ya. Makanya mengatakan bid'ah, sejatinya perkataan tersebut sendiri bid'ah. Ya, karena jumhur fuqaha itu sepakat dengan amalan ini dan mereka mengatakan ini amalan para ulama salaf. Adapun orang datang 1400 tahun kemudian mengatakan bid'ah, ini ajib ya. Ini termasuk muhdatsatul umur. Yang ngomong itu termasuk muhdatsatul umur. Yang mengomentari ini bid'ah, dia sendiri justru orang yang bid'ah, baru, perkataan beliau baru ya. Dari pendapat jumhur fuqaha, riwayatnya jelas, hadisnya hasan sahih, kemudian juga perbuatan para ulama salaf, dan jumhur ulama mengakui amalan ini, kemudian dikatakan bid'ah, musibah ya. Karena terlalu terburu-buru ya. Banyakan orang ini terlalu terburu-buru, kemudian juga terlalu fanatik dengan gurunya. Mereka mengatakan jangan belajar mazhab nanti kamu fanatik. Yang ngomong sendiri itu sebenarnya orang-orang fanatik terhadap gurunya ya. Jadi jangan fanatik mazhab, fanatiknya kepada guru saya saja, sama saja bohong ya, enggak? Dia saja mengikuti fatwa gurunya, tidak tanya dalilnya, terus apa bedanya? Justru ketika belajar mazhab kita mengerti keluasan fikih ya. Justru ketika belajar mazhab kita mengerti untuk saling mentoleransi dan mengerti bahwasanya pendapat yang mungkin tidak kita ikuti ada dalil yang sahih ya, ada dalil yang dijadikan pijakan oleh orang tersebut, sehingga kita lebih lapang dada. Khilafiyah ini permasalahan lama ya, sejak zaman para sahabat. Nabi SAW masih hidup, para sahabat khilafiyah, dan Nabi tidak mengatakan yang benar fulan. Ya enggak? Kisahnya apa? Salat asar di mana? Bani
Bani Quraidah, ya. Para sahabat berbeda pendapat. Apakah Nabi SAW yang rajih adalah pendapat sahabat yang ini bilang begitu? Beliau membenarkan keduanya memiliki hujjah. Hadisnya sama. Ya dah. La tusallul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan salat asar kecuali ketika sudah sampai di Bani. Hadis sama, hadis satu. Kedua belah pihak mentafsirkannya dengan caranya masing-masing dengan pengetahuannya para sahabat yang didasari ilmu. Maka hal yang biasa, hadis satu kemudian diterjemahkan secara hukum menimbulkan dua hukum yang berbeda, itu hal yang biasa sejak zaman para sahabat, bahkan Nabi SAW masih hidup. Dengan mempelajari fikih para ulama salaf melalui metode mazhab, justru kita belajar banyak bagaimana mereka tasamuh, bagaimana mereka berlapang dada terhadap pendapat yang nanti ada sampai permasalahan yang mirip dengan hal tersebut. Nah, hukumnya sunnah, ya. Azan di telinga bayi yang baru lahir hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Baik, kita masuk syarat muadzin, ya. Wa sunnah an yakuna al muadzin, disunnahkan yang namanya muadzin itu memiliki beberapa sifat. Sunnah yang pertama, dia suaranya keras dan jelas, maksudnya ya. Keras tidak jelas juga tidak ada manfaatnya, ya. Keras agor misalnya, ya. Keras dan jelas. Rafi'us saut, suaranya keras dan jelas. Li'annahu ablagh fil i'lam, karena kita tahu definisi azan itu apa? Pengumuman. Lah kalau yang ngumumin aja suaranya tidak jelas, terus yang diumumkan kira-kira mau datang apa enggak? Bingung, ini pengumuman posyandu, pengumuman berita lelayu apa azan subuh, bingung, ya. Maka suaranya harus keras dan jelas. Zada fil mughni wa ghairihi wa an yakuna hasana sauti li'annahu araqqu lisami'ihi, dan juga disunahkan selain keras suaranya dan jelas, disunahkan indah juga. Nah, suaranya merdu, disunahkan untuk suara yang merdu. Disyaratkan usia enggak untuk azan? Harus 40 tahun atau sudah pernah menjabat sebagai muadzin, atau sudah pernah menjabat sebagai muadzin meskipun belum 40 tahun boleh jadi apa gimana? Tidak ada batas usia 40, tidak ada ya. Insyaallah labas. Baik, syarat tadi kan saya bilang sifat-sifat sunnah seorang muadzin, ya. Sifat-sifat sunnah seorang muadzin. Di dalam Kasyaful Qina disebutkan, antum harus tahu syaratnya dulu, ya. Selain itu berarti sunnah. Selain berarti sunnah. Syarat yang pertama dzukuriyah, yaitu laki-laki. Yang kedua akal, yaitu berakal. Yang ketiga Islam. Yang keempat adalah zahirah, ya. Dia orang yang adil. Apa itu adil? Orang yang adil bukan yang namanya adil maksudnya, ya. Orang yang adil itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i dalam kitabnya An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah. Yang dimaksud dengan adil adalah as-salamah min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah, ya. As-salamah min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah, selamat dari melakukan dosa-dosa besar, ya. Tidak nampak dia pernah melakukan dosa besar. Adapun sendirian itu bukan urusannya. Yang dimaksud adalah yang nampak, ya. Tidak melakukan dosa besar yang nampak, Itu yang maksud adalah zahirah. Karena orang yang melakukan dosa besar yang nampak, ini dikatakan orang fasik. Dan antum tahu, salat di belakang imam yang fasik ini merupakan khilaf para ulama, ya enggak?
Ini khilafiyah. Azan pun sama. Azan dan imamah ini hukumnya mirip, ya, hukumnya mirip. Azan yang dilakukan oleh orang yang fasik, ya, hukumnya khilafiyah, hukumnya khilafiyah. Fala yu'tadu bi azani zahiril fisq. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad dalam Kasyaful Qina, orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan, terang-terangan, maka orang ini fasik, azannya tidak sah, Kalau tidak ada masjid di dekat masjid yang dia azan, muskilah. Mengapa? Karena hukumnya apa? Hukumnya berarti azan di situ hukumnya apa? Sunnah apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah yang azan orang fasik. Seakan kalau orang fasik azannya berarti tidak sah, berarti seakan-akan tidak ada azan di kelompok kaum tersebut. Dan yang meninggalkan azan yang hukumnya fardu kifayah dengan sengaja, maka athimal jami', ya, seluruh masyarakat kaum tersebut terkena dosa. Ya, maka hati-hati dalam memilih muadzin. Dari syarat-syarat tersebut antum tahu bahwasannya apa hukumnya muadzin suaranya keras dan lantang. Hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Antum pegang tadi syarat, ya. Selain itu berarti hukumnya sunnah. Baik. Mana tadi? Wa sunnah an yakuna al muadzinu sayyitan. Ya, sayyid itu artinya suaranya keras dan jelas, dan juga hasana as-saut, suaranya merdu. Karena kalau suaranya merdu itu yang tadinya lagi sibuk jadi berpaling dari kesibukannya, ya, maka itu lebih baik kalau ada. Kalau tidak ada ya seadanya. Ya mungkin namanya sunnah, ya enggak. Kalau ada, kalau enggak ada ya seadanya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, padahal beliau Abdullah bin Zaid ini yang bermimpi tentang lafaz azan, ya. Beliau mendapatkan mimpi lafaz azan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk azan. Tapi memerintahkan siapa? Bilal. Qum ma'a Bilal. Wahai Abdullah bin Zaid, tegakkan azan bersama Bilal. Fa'alqihi alaihi, ajarkan azan itu kepada Bilal. Talaqi kepada Bilal, ajarkan lafaz azan kepada Bilal. Fa innahu anda sautan minka. Sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih menarik dibandingkan kamu untuk mengajak orang datang lebih keras, lebih jelas, dan lebih merdu, ya. Seperti inilah seharusnya hubungan kita dalam bermuamalah. Tidak perlu baper, ya, tidak perlu sing nemu aku kan sing dikongkon wong dia, ya. Udune nyong, ya. Nah, Nabi SAW meskipun pahit harus mengatakan kebenaran, bahwasannya beliau tidak mengatakan kamu suaranya tidak bagus, ya, beliau mengatakan ada yang suaranya lebih bagus, ya. Dan kita harus mengalah, ya. Dalam beberapa makam kita harus mengalah. Kalau mengakui ada orang yang lebih baik dari kita, kita harus menerima itu, ya. Sebagaimana Abdullah bin Zaid menerima dengan lapang dada tentang azan, padahal beliau yang mendapatkan mimpi, ya ada. Dan beliau yang diakui oleh Nabi SAW bahwasanya mimpinya betul, sesuai dengan mimpinya Umar juga Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi beliau tidak memerintahkan Abdullah bin Zaid, memerintahkan kepada Bilal, menunjukkan bahwasannya seorang pemimpin ini harus betul-betul menyerahkan pekerjaan kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Seorang pemimpin harus menyerahkan pekerjaan kepada orang yang ahli di bidangnya. Jangan hanya karena kedekatan personal dan lain sebagainya. Apalagi untuk ngurus negara, ya. Apalagi untuk ngurus negara. Jangan cuma dilihat partainya saja, ya. Juga dilihat kemampuannya. Masa apa orangnya kegiatannya gaweni lagu jadi direktur Telkom kan nggak lucu juga, ya. Ya memalukan lah, bukan bidangnya garuki senar karo kayu, masa jadi direktur BUMN, ya kan ndak pas lah. Jadi yang seorang pemimpin harus menempatkan
sesuatu pada posisinya, ya. Kelebihannya apa? Fulan bin fulan. Letakkan di apa? Fulan bin fulan kelebihannya apa? Letakkan di mana. Dan harus ridha, ya, dalam khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam organisasi dakwah, dalam yayasan misalnya, dalam organisasi. Kita harus ridha bahwasanya ada fulan bin fulan yang lebih cocok di makom tertentu, beliau lebih cocok, tidak perlu baper, ya. Wakhtara Aba Mahdhurah ba'da ghazwati Hunainin muadzdhinan fi Makkah wa huwa ibnu 16 sanah, ya. Dan Nabi SAW di Madinah memilih Bilal sebagai muadzinnya radhiyallahu an, dan memilih Aba Mahdhurah. Nah, Aba Mahdhurah ini kalau riwayatnya azannya Bilal itu lewatnya mimpi. Mimpinya sahabat siapa? Abdullah ibn Zaid, ya. Kalau Aba Mahdhurah itu riwayat azannya langsung ditalaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih istimewa mana berarti? Riwayatnya Bilal apa Aba Mahdhurah? Aba Mahdhurah, ya. Bisanya antum azannya Bilal. Ayo. Kan bien. Berarti taklid, ya. Taklid fanatik, ya. Fanatik buta apa merem? Fanatik merem, ya. Wakhtara Aba Mahdhurah setelah perang Hunain, yaitu di tahun ke-8 Hijriyah, setelah Fathu Mekah, ya. Setelah Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal terjadi perang Hunain. Setelah itu kembali ke Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beberapa waktu sebelum kembali ke kota Madinah. Ketika kembali ke kota Mekah, beliau memilih Aba Mahdhurah sebagai muadzin di kota Mekah, dan usianya baru 16 tahun. Berarti tidak ada batas usia. Di bawah 40 tahun boleh, ya. Asalkan pernah menjabat sebagai muadzin. 16 tahun usianya, ya. 16 tahun secara usia sudah balik. Ini juga isyarat bahwasannya disunnahkan muadzin itu seorang yang sudah balik. Menandakan azannya anak-anak sah atau tidak? Coba diperhatikan. Disunnahkan muadzin itu orang yang sudah balik. Saya tanya, azannya anak-anak berarti sah atau tidak? Sah. Lihat dulu anaknya laki-laki atau perempuan, ya. Syaratnya tadi anaknya apa? Laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya mirip perempuan, ya tetap laki-laki. Kan cuma mirip aja, ya. Perempuan mirip laki-laki juga banyak, ya. Qultu wa sayyidul i'lamul hasan ba'dul izal bi qalbi salam. Baik, cukup. Berikutnya amin. Syarat sunnah, bukan syarat sunnah, sifat sunnah, ya. Sifat sunnah untuk seorang muadzin berikutnya tadi setelah sayyid, hasanus sauti, suaranya keras, jelas dan merdu. Sekarang disunnahkan muadzin itu orang yang adil, ya, orang yang adil. Istilahnya amin, ya. Amin bukan berarti yang namanya amin, ya. Maksudnya adalah orang yang adil. Amin itu orang yang adil. Lafaz amin dipilih oleh muallif di sini, penulis kitab, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau kalau mau nulis adil bisa, ya. Disyaratkan seseorang yang adil, enggak, tapi beliau menyesuaikan dengan lafaz hadis, ya. Syekh Mansur Al-Buhuti ketika menuliskan amin itu menyesuaikan dengan lafaz hadis. Dari riwayatnya Al-Imam Al-Baihaqi dari Abi Mahdhurah, Abu Mahdhurah, Anda sudah sampaikan tadi, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di kota Ayo orang semangat sih. Di kota Mekah, Penunjukannya kapan? Setelah perang Hunain. Tahun keberapa berarti? 8 Hijriah. Setelah Fathu Mekah. Sing tap-tap ngono, das gitu, ya. Ketika memilih Abu Mahdhurah sebagai imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Mahdhurah, perhatikan ya Abu Mahdhurah, muadzin itu posisinya sangat penting, ya. Umana'un nasi ala salatihim wa suhurihim al-muadzinun, ya. Wahai para muadzin, kalian itu pemegang amanah.
semua orang itu bergantung kepada kalian tentang solat-solat mereka dan puasa-puasa mereka. Jadi hendaknya muadzin atau orang yang memiliki amalan sebagai muadzin atau imam, khususnya di sini sekarang muadzin dulu ya, hendaknya paham bahwasanya yang dia pegang ini bukan pekerjaan ringan ya, bukan pekerjaan ringan. Meskipun azan paling lama-lamanya 5 menit ya, satu kali azan 5 menit, tapi pahamilah bahwasanya ada puluhan orang, ada ratusan orang mungkin ya, yang bergantung dan menunggu azan dari Anda untuk menegakkan salat, untuk berhadapan dengan Rabbul Alamin ya, pekerjaan yang sangat mulia. Semua pekerjaan, kegiatan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbul Alamin, maka itu kegiatannya akan menjadi mulia otomatis. Ya. Dan azan ini antum sedang ditunggu oleh orang-orang yang hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanggalah dan tahulah bahwasannya itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang sepele, dan jangan diremehkan. Karena itu amanah yang sangat besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sudah wafat, tapi hadisnya sampai kepada kita ya. Beliau menyampaikan tentang azan kepada Abu Mahdzurah, tapi kita yang membaca, kalau kita juga melaksanakan pekerjaan atau kegiatan atau amalan sebagai muadzin, maka kita pun mengambil kisah yang sama, seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita ya. Waktu-waktu salat diperhatikan, waktu sahur diperhatikan, kemudian salatul fajr diperhatikan, kemudian maghrib juga khususnya ya. Berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasanya orang banyak, hajatnya orang banyak ya. Dan saya pernah bertanya kepada salah satu masyayikh kami, apakah kita kan tahu bahwasanya, saya pernah bahas ya, tapi sudah lama, imam itu akan mendapatkan pahala seluruh jamaah yang sholat di belakang. Pertanyaannya, muadzin itu sama atau tidak? Ya, ada. Apakah muadzin juga mendapatkan pahala sejumlah orang yang datang ke masjid? Ya, ada. Karena mereka datang setelah mendengar azan, menunjukkan mereka datang karena setelah mendengar azan fulan bin fulan. Apakah fulan ini juga mendapatkannya? Dijawab oleh para masyayikh kami, ya. Ya. Barang siapa yang menjadi sebab sebuah ketaatan, ad-dalu 'alal khairi fahuwa kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka seakan-akan dia yang melakukannya. Yang menunjukkan orang waktu salat, kemudian berapa banyak orang, puluhan ratusan datang ke masjid karena azan yang Anda tegakkan, maka Anda mendapatkan pahala mereka semua ya. Maka bergembiralah yang menjadi muadzin. Kalau dapat mukafaah, walhamdulillah. Kalau tidak, insyaallah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu pekerjaan yang mulia. Hendaknya mengajukan diri, hendaknya jangan memperjualbelikan ibadahnya, tapi hendaknya berebutan, hendaknya berebutan. Tapi kalau udah ditunjuk jangan rebutan ya. Nanti malah enggak boleh sholat di situ lagi sama masyarakat gitu ya. Dalam kitab Al-Mughni, wala khilafil i'tidadi bi adhan man huwa masturul hal wa innamal khilafi man huwa zahirul fisq. Dalam kitab Al-Mughni kita katakan tadi, orang yang amin itu orang yang adil. Adil itu apa? Yang selamat dari perbuatan dosa besar secara zahir. Tukang mendem ya azan. Nah, azannya dalam mazhab Hanabilah tidak sah. Tapi azan masjid lain terdengar, berarti tetap bisa ditegakkan iqamah, tidak ada masalah, karena hukumnya sudah turun dari fardu kifayah menuju sunnah. Tapi kalau azan orang yang biasa-biasa saja ya, warga biasa, ustadz duduk, tukang mendemnya duduk, tukang judi ya duduk, biasa, normal, orang normal biasanya ya, jamaah masjid umum lah ya, masturul hal, tidak diketahui ya ustadz apa duduk, tapi kayaknya duduk tampang-tampang wong beling kayaknya. Terus izin azan, antum tanya, masnya azan bisa? Oh bisa pak, suaranya keras mas, alhamdulillah keras pak. Oh ya sudah, labas ya, la khilaf, tidak ada khilaf
bahwasanya azan orang yang masturul hal, yang tidak diketahui kondisinya, apakah dia seorang pelaku dosa besar atau tidak, maka azannya sah orang seperti ini. Umumnya orang, selama tidak ada informasi bahwasanya dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu juga korupsi. Jadi koruptor-koruptor itu jangan dijadikan muadzin, jangan dijadikan imam, ya. Malah disuruh khutbah sekalian. Wah, auzubillah, iya. Udah koruptor suruh maling kok disuruh jadi khatib, ya. Itu dosa besar. Tidak sah azan dilakukan oleh orang seperti itu, ya. Imamatul fasik, adapun imam di belakang orang fasik, mazhab Hanabilah mengatakan makruh, sebaiknya pilih yang lain. Kalau ada yang lain, yang lain. Beberapa ulama mengatakan tidak sah salatnya di belakang imam yang fasiknya terang-terangan. Mengapa? Karena itu seakan-akan kita ridho terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya, pelaku maksiat kok malah dimuliakan. Tidak cocok dengan makomnya imamah. Yang diajukan ke sana orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, auliya Allah, bukan para fasikin. Nah, dalam kitab Al-Mughni disampaikan tadi, kita sudah bicara imamnya orang yang fasik, kemudian tadi juga orang yang adil, ya. Kalau melihat syarat azan yang saya sampaikan tadi, dzukuriyah atau laki-laki, akal, kemudian Islam, kemudian tamyiz, ya, adalah zahirah. Dari kata tamyiz di sini sebenarnya antum bisa menjawab azannya anak-anak itu sah atau tidak. Kapan azannya anak-anak dikatakan sah? Antum coba tadi nulis syaratnya, ya, apa saja? Dzukuriyah itu artinya apa? Laki-laki. Kemudian akal, kemudian Islam, kemudian apa? Tamyiz, kemudian adalah zahirah, ya. Dia orang yang adil secara zahirah. Zahirah wong apik cukup. Zahirnya orang bagus sudah cukup. Tidak perlu harus dapat rekomendasi dari MUI, termasuk ustadz yang direkomendasikan oleh pemerintah, atau tidak pernah mendapatkan catatan kriminal. Harus SKCK-nya ada enggak, Mas? Tidak perlu dicek juga, ya. Tayyib. Dari sini antum bisa menjawab apa hukum azannya anak-anak. Bagaimana azan anak-anak dikatakan sah? Kalau anak-anak tersebut memenuhi syarat apa saja? Azannya anak-anak itu sah kalau memenuhi syarat apa saja? Pertama, dzukuriyah, anak tersebut harus laki-laki. Kemudian anak tersebut akalnya tamyiz, ya. Akalnya sudah mencapai derajat tamyiz. Umumnya 7 tahun. Umumnya 7 tahun ke atas. 7 tahun ke bawah mungkin kalau kelihatan cerdas, ya. Tamyiz ini ternyata anaknya dijak ngomong nyambung temen, ya, bisa ngobroli proyek kenapa, ya. Ya bisa proyek mainan. Jangan curigaan dulu, ya. Ternyata cerdas, ya, anaknya cerdas. Ya, sekarang anak-anak sekarang cerdas, ya. Masih kecil-kecil sudah bisa bikin robot, masih kecil-kecil sudah bisa bikin macam-macam, bisa coding dan lain sebagainya. Cerdas, ya, beberapa anak. Jadi kalau sudah nampak tamyiznya, lihat dulu dia laki-laki, ya, dia Islam, ya, keluarganya muslimin, akalnya sudah sampai tamyiz, maka azannya sah. Ar-riwayah ats-tsaniyah yu'taddu bi adzani as-sabi. Al-Imam Ahmad punya 2 riwayat sebenarnya dalam masalah azannya anak-anak. Tapi riwayat yang kedua lebih kita kedepankan karena sesuai dengan penulis yang pertama, yang kedua sesuai dengan mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya azannya anak-anak itu sah, Tapi lihat dulu syarat-syarat yang lain harus dipenuhi. Berdasarkan dari riwayatnya Al-Imam Ibnul Munzir, dari sahabat Anas ibn Malik, kana umumati ya'murunani an u'adzin lahum wa ana ghulamun wa lam ahtalim. Anaknya Anas, ini riwayat dari anaknya Anas bin Malik, ya, Abdullah ibn Abi Bakar.
Abu Bakar ini anaknya Anas bin Malik dinamakan Abu Bakar. Dahulu Abu Bakar ini waktu kecil suaranya sudah bagus. Ya, suaranya sudah bagus dan beliau termasuk anak yang cerdas dan sering disuruh azan oleh paman-pamannya, Dan beliau mengatakan wa ana ghulamun wa lam ahtalim. Aku waktu itu masih kecil dan aku belum ahtalim, belum sampai dewasa. Wa Anas syahidun wa lam yunkir. Dan Anas bin Malik menyaksikan anaknya sendiri dijadikan muadzin di usia yang belum balik. Menandakan beliau setuju atau tidak? Setuju. Wal amru zahirun wa la yakhfa wa lam yunkar fa kana ijma'an. Dan perkara ini tidak diingkari oleh para sahabat. Tidak diingkari oleh para sahabat. Azannya anak kecil ini tidak diingkari oleh para sahabat. Tidak ada yang mengingkari. Menunjukkan perkara ini adalah ijma' suku. Ijma' suku ini banyak sekali. Ya, antum harus paham. Ya. Ijma' itu tidak harus semuanya ya sepakat, konprimen, sepakat orang. Kudu ngomong sepakat apa orang? Tidak harus. Ya. Ketika orang yang memiliki posisi sebagai pemberi fatwa kemudian diam, itu tandanya setuju dengan fatwa yang sebelumnya, fatwa orang yang lainnya. Maka ijma' sukut. Wali annahu dzakarun tasihhu salatuhu fa'tadda bi adzanihi. Karena anak tersebut laki-laki maka azannya sah. Maksudnya kalau anak tersebut perempuan tidak bisa. Qultu idza saqata al-fard ala qaumin fa'adamu al-i'tidad fil adzan la yadurruhum. Naam, kita tahu tadi syarat-syaratnya dan kita juga menyinggung tentang hukum azannya. Kalau fardul kifayah di kaum tersebut terkena hukum fardul kifayah, maka harus segera menunjuk muadzin lain kalau azannya dihukumi tidak sah. Tapi kalau hukumnya sudah turun dari fardul kifayah menuju sunnah, maka boleh. Misalnya enggak ada yang lain lagi, ya. Adanya cuma itu tapi tidak sah azannya, maka tidak mengapa. Salatnya tidak bermasalah dan kaum tersebut tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi meninggalkan sunnah dengan sengaja. Jadi dengan sengaja yang jadi masalah itu dengan sengaja. Betul azannya hukumnya sunnah. Dia dengan sengaja milih muadzinnya sembarangan, milih imamnya sembarangan. Nah, ini jelas bukan orang-orang yang amanah yang seperti ini. Ini DKM-DKM yang tidak amanah. Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kita sudah sampaikan tadi, yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumal akhir. Berarti kualitas agamanya dipilih yang baik. Wa aqama sholata wa ata zakat. Salatnya sungkan, seringnya orang salat tapi dipilih jadi muadzin, kan muskilah orang-orang seperti ini, ya. Walam yakhsha illallah, dan nampak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih orang-orang yang begini, ya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itulah yang akan mendatangkan hidayah. Sebaliknya berarti kalau masjid memilih sembarangan muadzin dan imamnya, maka masjid tersebut akan jauh dari keberkahan dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali kita saksikan masjid-masjid tidak nyaman di dalamnya, banyak kebisingan, banyak kerusakan, bahkan masjid penuh dengan asap rokok, tidak bedanya dengan pasar, ya. Banyak dengan PD-nya, dia terserahlah hukumnya makruh atau tidak. Tapi coba aja ada orang rokok di kamar tidur Anda, ya. Anda mau tidur nyetel AC terus ada orang masuk rokok di sebelah Anda, push gitu. Apakah nyaman yang seperti itu? Kan tidak, ya. Ada. Jelas lebih mulia masjid dibandingkan kamar di dalam rumah kita. Maka tidak boleh mengotori masjid, memilih orang-orang yang memiliki sesuatu yang merendahkan muruah mereka sebagai muadzin dan imamah. Walladzina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilatun ila rabbihim annahum ila rabbihim yarji'un. Tayyib, alim bil waqt. Kemudian dipilih juga muadzin yang alim bil waqti, yang mengetahui waktu salat. Tapi masalahnya kita lihat kenyataan azan di kota Madinah itu ada dua orang. Yang pertama Bilal, yang kedua adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya ada.
Abdullah bin Ummi Maktum itu orang yang kafif, ya. Beliau radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang dicabut nikmat melihatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena hikmah yang terkadang kita tidak tahu, ya. Lalu di sini ada sifat mengetahui waktu salat. Padahal salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat. Lalu bagaimana beliau tahu caranya waktu salat? Gimana caranya? Gogoro. Ya, orang ngerti sih. Tidak melihat, lalu bagaimana caranya mengetahui waktu salat? Hah? Dikasih tahu siapa? Antum? Ada yang WA gitu. Kelunding. Ada yang telepon, udah masuk gitu. Ya, jawabannya Anda sudah sampaikan, karena muadzin di kota Nabi, di Masjid Nabawi ada berapa? Ada 2. Jangan lihat yang itunya, lihatnya yang satunya, Bilal, lihatnya Bilal. Ketika masuk waktu fajar, salatul fajar, Bilal mengatakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, asbahta. Ya, kamu sudah masuk waktu fajar. Maka ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum berdiri kemudian mengumandangkan azan. Dikiaskan di zaman sekarang. Dari dalam masjid muadzin bisa lihat waktu sholat sudah masuk atau belum. Apalagi bangunannya tinggi-tinggi, bisa enggak? Gimana caranya di dalam masjid antum melihat waktu sholat? Lihat jam. Ya itu persis. Maka muadzin tersebut seakan-akan adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan jam tersebut seakan-akan siapa? Bilal. Ya enggak? Sama saja, ya. Tidak dibebani. Jadi alim bil waqt, yaitu sifat sunnah mengetahui waktu salat, itu bisa 2 hal. Dirinya sendiri yang mengetahuinya atau dengan bantuan orang lain. Dengan bantuan orang lain atau dengan bantuan benda, yaitu seperti jam yang ada di zaman sekarang. Nah, labas. Tapi lebih baik orang yang bisa menentukan waktu salat. Jadi untuk sementara tidak apa-apa, ya. Untuk sementara pilih yang penting suaranya bagus, tidak apa-apa. Kemudian tidak mengerti penentuan waktu salat, tapi kedepannya dia harus tahu. Mengapa? Karena ada dimungkinkan listrik mati, ya tidak. Apalagi di negeri kita yang masya Allah tabarakallah, ya tidak. Itu sangat sering mati lampu. Gerimis sedikit mati lampu, ya tidak. Apa-apa sedikit mati lampu. Lah terus kalau jamnya mati, siapa yang ngabari dia kalau waktunya sudah masuk? Dengarkan masjid lain, ya. Masjid lain juga listriknya mati. Toanya kan juga butuh listrik, enggak kedengaran juga. Ayo. Gimana? Makanya tetap muadzin itu harus belajar, ya, harus belajar tentang waktu salat karena dia pemegang amanah. Alat ini cuma bantuan saja, ya. Tapi dalam kondisi darurat kalau alat itu tidak bisa dipakai, maka orang tersebut harus tahu waktu salat itu kapan terjadinya. Atau bergantung kepada orang lainnya kalau orang lainnya sempat, ya dah. Orang lain ada urusannya macam-macam, ada sakit perut, ya, ada perlu belanja ke pasar dan macam-macam. Ya. Tidak sempat ngasih tahu. Maka pilihlah muadzin sebaiknya yang bisa menentukan waktu salat tanpa alat bantuan. Dan itu akan dia gunakan ketika alat bantuan tersebut tidak bisa digunakan. Maksudnya seperti itu. Taib, kalau syarat-syarat tadi terpenuhi, ya. Syarat-syarat tadi terpenuhi. Berarti apa? Sayyid, ada 3 orang, semuanya suaranya keras dan lantang dan merdu. Kemudian 3 orang ini juga semuanya adalah peserta daurah Raudhul Murbi. Ya, berarti tahu tentang waktu salat, ya, dia bagus suaranya, waktu salat juga dia kuasai, suaranya lantang juga dan sudah dewasa juga. Ada 3 orang, mana yang harus dipilih, ya. Fa in tasyaha fihi itsnan, kalau ada 2 orang yang dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi ada lebih dari 1, ya, quddima afdaluhuma fihi thumma afdaluhuma fi dinihi wa aqlihi, ya. Setelah syarat-syarat sifat sunnah tadi, ya, syarat-syarat terpenuhi, sifat sunnah terpenuhi, ternyata lolos lebih dari 1 peserta yang ingin menjadi azan. Nah, saya sampaikan kita harus berlomba-lomba untuk amal saleh, ya.
ternyata ada 2 atau 3 orang yang lolos untuk azan. Lalu bagaimana cara memilihnya? Ya, pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau ternyata terjadi hal tersebut, maka pilihlah yang paling baik kualitas agama, sing nampak mandan-mandan ngustad secuil lah ya, atau nyantri yang nampak kesantriannya, atau yang nampak jenggot. Orang mesti ya, jenggot kadang topinya ya miring juga ya. Ya jadi enggak mesti ya, enggak mesti juga. Iya bukan. Pilih yang paling baik kualitas agamanya. Berarti ini sudah masuk ke level adalah batin. Tadi bilang adalah zahirah ya. Keadil, dia orang yang adil, yang baik agama secara zahir. Sekarang sudah masuk ke perkara yang batin. Coba ditelusuri, kayaknya dari wong telu sing agamanya paling lempeng sing endi ya. Maka dipilihlah kalau ada. Kenapa kok enggak dari awal dipilih yang agamanya paling bagus? Ya enggak? Kenapa yang dari awal kriterianya suara dulu, kemudian ilmu tentang waktu salat? Kenapa enggak dari awal langsung aja pilih yang paling bagus kualitas agamanya? Kenapa kira-kira? Kenapa kriteria pertama itu bukan masalah kualitas agamanya dulu? Pengumuman. Baik, barakallahu fiik ya. Karena tadi yang namanya amanah itu harus diserahkan kepada orang yang ahli ya. Sebagaimana Nabi SAW menunjuk Bilal daripada orang yang langsung mendapatkan ilham tentang lafaz azan tersebut. Kemudian dari golongan para sahabat, para fuqahanya para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, ya enggak, masih ada Utsman, masih ada Ali, ya masih ada Muadz, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Para fuqaha dari golongan para sahabat ada. Tapi yang dipilih menjadi muadzin siapa? Bilal, ya. Menunjukkan bahwasannya setiap posisi itu berikanlah kepada orang yang ahli di bidangnya. Tapi kalau keahlian itu merata di lebih dari 1 orang, 2 atau 3 orang, maka pilihlah yang baik kualitas agama. Jangan sampai pilih urusan agamanya dulu. Mengapa? Karena jangan sampai nanti orang yang kualitas agamanya bagus kemudian tidak dipilih lagi karena suaranya kurang bagus. Padahal dia sudah tahu agamanya bagus. Ya. Jadi gerendengan malah nang mburi. Ke ustaz iki jebule adzane ora apik ya, kan? Kan ndak enak. Iya dah. Malah merendahkan sesuatu yang lebih tinggi. Iya kan? Itu persis dengan menilai makhtubah, menilai seorang wanita yang akan dikhitbah. Lihatnya agamanya dulu atau kecantikannya dulu. Kenapa sih? Supaya jangan sampai antum wis ngerti agamane apik tapi ditinggalkan hanya karena kurang cantik. Padahal lebih mulia mana? Lebih mulia urusan agamanya, ya dah. Tapi syariat Islam ingin mencegah itu. Jangan merendahkan kualitas agama. Lihat perkara dunianya dulu aja lah. Ya ndak? Cocok ndak cocok baru lihat agamanya. Supaya jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ini pun sama, ya. Jangan sampai kiai ini malah menjadi bahan gerendengan nang budi ya. Siapa iki nyong adzane bandingna ustadz kayak. Akhirnya malah muncul hal seperti itu. Oleh karena itu di awal kriterianya jangan masalah kualitas agama dulu, tapi suaranya dulu ya. Mampu enggak memberikan iklam, pengumuman dengan baik, merdu, kemudian mengenali waktu-waktu salat. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya keindahan suara tidak menunjukkan seseorang itu ustadz atau bukan. Nah, ini juga muskilah ini, ya enggak? Banyak orang menyangka kalau azannya merdu itu langsung dipanggil ustadz, ya enggak? Bahwa suara yang indah di dalam Islam itu menunjukkan kualitas agamanya, ini jelas belum tentu, ya enggak?
Mengapa? Karena orang-orang yang kualitasnya terbaik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyatanya tidak dipilih menjadi muadzin. Padahal yang kualitas agamanya lebih tinggi dari Bilal, ilmunya lebih tinggi dari Bilal, banyak ada? Banyak. Menunjukkan kualitas suara itu tidak berbanding lurus dengan ilmu seseorang. Bukan berarti kalau suaranya indah, imam suaranya indah, itu bukan berarti dalil bahwasannya dia seorang ustadz. Belum tentu. Belum tentu, tidak berbanding lurus, tidak berbanding lurus. Akan tapi makom imamah beda. Makom imamah nanti kita akan bicara. Ini kita bicara makom azan terlebih dahulu. Tapi salah satu faidahnya adalah keilmuan seseorang tidak bisa diukur dari suaranya. Ya, ustadz itu suaranya mantep nemen ya. Tidak ada hubungannya. Hatta suaranya elek cempreng bet. Itu tidak ada urusan. Tidak bisa diukur ilmu dengan suara seseorang. Ustadz yang nyampekna berapi-api nganti uratnya sejempol-jempol misalnya. Tidak ada hubungannya. Ustadz ngantuki ya ngomongnya orang semangat orang. Tidak ada hubungannya. Ya. Maka kita harus belajar dewasa dalam menilai keilmuan. Lepaskan dari hal-hal yang sifatnya hawa. Ya. Suaranya ngantuki atau modelnya kayaknya lemes gering misalnya ya. Kayaknya kena AC melu mobat mabit juga ya. Pengennya sing gede, sing ganteng, sing nggak ada urusannya. Sing ganteng itu tidak ada hubungannya dengan keilmuan. Sing orang ganteng juga nggak ada hubungannya dengan keilmuan. Suaranya merdu juga nggak ada hubungannya. Atau retorikanya indah nggak ada hubungannya. Tapi perhatikan apa yang disampaikan. Bagaimana dia mengambil hukum sesuai dengan dalilnya. Bagaimana dia mengeluarkan hukum sesuai dengan dalil, dengan petunjuk para ulama salafi. Itu yang harus antum lihat. Bagaimana sih metodenya? Ya, sesuai tidak, meskipun ngantui, meskipun ora patio ganteng, meskipun suaranya cempreng, tidak ada masalah. Itu bukan urusan. Ya, enggak. Bahkan salah satu masyayikh kita dahulu itu kalau ngomong itu terbata-bata. Apa bahasa? Gagap. Saya di Madinah ada salah satu syekh kami, orangnya gagap, tapi ahli dalam bidang usul fikih. Ya, masya Allah, tabarakallah, ilmunya ngajar tidak perlu bawa kitab, sudah ngelotok semua, tapi gagap. Ya. Banyak para talibul ilmi yang tidak mau karena melihat itunya, tapi ya itulah karena kekurang dewasaannya ya. Maunya tuh yang ngomongnya lancar, pokoknya kayak nonton film lah, pengennya lah ya sing ganteng, gede, dhuwur, suaranya apik, ngomongnya lancar, berapi-api, pokoknya sing gari kayak ketok lah ya. Jadi tidak mau mikir dikit, itu tidak mau mikir dikit, sih dimaksud apa ya, yang diinginkan itu apa, berkaitan dengan hadis apa, tidak mau. Maka talibul ilmi harus tidak melihat kekurangan yang ada pada diri ustadznya atau pematerinya, tapi lihat apa yang disampaikan, lihat isinya ya. Lihat isinya, jangan dilihat diukur dari nadanya, dari tampannya atau hartanya. Ustadz melas ya, pakai pit. Ustadz masya Allah pakai truk misalnya. Ada orang pulang pakai truk lah kayak. Baik, setelah syarat-syarat tadi baru dipilih urusan agamanya. Lalu bagaimana kalau masih sama juga? Wong telu santri kabeh, wong telu peserta daurah Raudhul Murbi semua. Pimen nggih carane? Yang satu rumahnya di Margadana, yang satu rumahnya di Kejambon, yang satu rumahnya di Slerok. Kayak sejen kelurahan kabeh ya. Sejen kelurahan kabeh Margadana, Kejambon, Slerok. Sedang berkompetisi untuk menjadi muadzin karena semangat semua, ya ada. Lillahi taala, orang mikir mukafaah sama sekali ora. Berkompetisi untuk menjadi muadzin di masjid baru yang dibangun di Kelurahan Slerok. Ya. Maka dari mereka bertiga, siapa yang akan dipilih kira-kira? Yang orang Margadana, yang orang Kejambon, apa orang Slerok? Mengapa? Waman yakhtaruhu aktsarul jiran. Kemudian sifat sunnah berikutnya yang dipilih oleh kebanyakan jamaah. Ya, tentu jamaah lebih mengutamakan wonge dewek. Ya ndak? Kenal siapa bapaknya, siapa ibune, ponakane siapa, mbae siapa, sekolah nang ndi, anake pira, ya ndak? Tentu lebih mengutamakan orangnya sendiri.
orangnya sendiri. Di kampung tersebut ternyata bukan hanya satu, ada 3 calon. 3 calon, 3 tadi adalah orang Selerok semua misalnya, ya, orang Selerok semua. Dan jamaah melihat mereka orang baik semua, 3-tiganya santri semua. Kira-kira bagaimana solusi yang terakhir? Telu-telune azan kabeh? Diundi. Nah, qur'ah yang terakhir dengan qur'atun atau dengan undian. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang muttafaqun alaihi, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia tahu keutamaan azan, ya, antum berlomba-lomba jadi muadzin, ya. Dan shaf pertama, dan keutamaan azan dan shaf pertama. Jangan cuma ngincar shaf pertama saja, incar azannya juga, ya. Seandainya manusia tahu keutamaan azan dan shaf pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka enggak akan dapat kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan melakukan dengan cara undian demi bisa masuk ke dalam amalan azan atau shaf yang pertama. Seperti inilah syariat Islam dalam menentukan ketika cuma ada satu kesempatan tapi ada banyak orang yang berhak untuk melakukannya. Satu kesempatan tapi yang berhak melakukannya banyak. Maka syariat Islam supaya tidak terjadi perselisihan, harus dilakukan solusi yang terakhir. Yang paling terakhir, soalnya yang paling terakhir adalah dengan cara diundi. Nah, sehingga jangan sampai berebut, ya, jangan sampai berebut. Di sini dikatakan apa? Nida dan shaf pertama, azan dan shaf yang shaf pertama. Shaf pertama itu saling cepet-cepetan, ya, saling cepet-cepetan, tapi bukan jangan sampai saling menyakiti. Wong cuma tuh rasa sikil tok be dileboni, kan kasihan. Ya enggak, itu masih bisa untuk geser dan lain sebagainya, tapi dimasuki nanti empet-empetan banget toh, ya kan, sampai miring-miring, ya. Saya pernah mendapati seperti itu, sampai mau jatuh, betul mau jatuh. Jadi sholat pikirannya mau panti batok, ya, enggak ngerti surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, enggak kepikiran sama sekali, cuma nahan kaki dan tangan. Tapi mungkin karena lagi semangat-semangatnya mungkin, ya, dikiranya ini adalah jihad fisabilillah, padahal mengganggu orang lain, ya, menghilangkan konsentrasi orang lain. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, "Aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum." Ya, perhatikan, tegakkan saf-saf kalian, luruskan, rapatkan antar pundak. Jadi jangan ngejar sekedar jentik sikil, ya, tapi luruskan antara manakib. Antum itu merapatkannya manakib, yaitu pundak. Kalau bisa, kalau ternyata tidak bisa, maka sememungkinkannya, ya, manakib dulu, ya, manakib yaitu suddul khalal, kemudian rapatkan jarak antara kaki dengan kaki, ya, baru rapatkan, dekatkan dulu badan kita. Jadi ketika merapatkan shaf itu badan yang digeser, bukan kakinya yang dicari ke kanan dan ke kiri bagaikan akarnya pohon mangga, ya, ke sana kemari mencari jentik orang. Badan antum yang geser. Terus merapatkan itu bukan ke arah kanan kiri, dirapatkan semuanya sampai kakinya benggang kanan kiri. Rapatkan ke arah tengah. Berarti kalau berada di shaf kanan merapat ke sebelah kiri. Kalau berada di shaf kiri merapat sebelah kanan. Kalau menciptakan ruang, antum merangkul sebelah antum untuk mendekatkan tubuhnya kepada antum. Caranya begitu. Ya, jadi ajak orang untuk merapatkan, bukan antum pengen kanan kiri rapat kabeh, bukan begitu. Ya. Tubuh antum pertama lurus antara pundak dan kaki lurus, berdiri lurus, geser ke arah tengah. Kemudian kalau ada ruang, silahkan yang belakang maju kalau memang cukup. Kalau tidak cukup, maka sebelah antum gandeng untuk merapatkan shaf. Kalau tidak mau jangan dimarahin dan jangan dipaksa, apalagi sampai dipukuli, ya. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan berlemah lembutlah dengan tangan saudara-saudara kalian di sebelah kalian. Ya, jadi bukan sampai muter-muter kayak gini, sakit, kasihan, ya. Orang mau sholat bukan mau latihan perang, ya. Jadi masuklah sholat dengan rapi, dengan lembut, tanpa menyakiti orang lain. Nah, ini yang
hadis kalau dipahami sendiri tidak menurut kepada para ulama ya bahaya. Akhirnya muncul yang kayak gitu, rebutan shaf padahal cuma sedikit, maksa masuk, kanan kiri kejepit semua, badannya gede lagi, udah badannya gede belum mandi, ya, udah mesti habis makan tahu aci ndak bagi-bagi lagi. Nah, muskilah. Bawang lumpia ya kan, habis makan lumpia, bawang merah, bawang putih dia makan semua. Jadi dalam masalah menegakkan shaf jangan sampai menyakiti orang lain. Santai bersahaja, masuk dengan lembut, masuk dengan baik, masuk dengan terhormat ya. Jangan seperti di pasar, jangan seperti di pasar. Masuk dengan beradab, tutuplah celah-celah dalam salat dengan adab ya, dengan ilmu, bukan sembarangan. Thayyib. Pengennya diteruskan, akan tetapi waktu sepertinya tidak. Waktu cukup enggak kira-kira waktu? Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang berkaitan dengan azan yang dipilih oleh Imam Ahmad dan sebagian ulama yang lain. Azan kita sampaikan tadi isyarat. Berarti azan ada berapa riwayat kira-kira? Ada 2. Yang pertama riwayatnya siapa? Bilal, yaitu dari Abdullah bin Zaid. Yang kedua riwayatnya siapa? Abu Mahdzura. 2 riwayat yang berbeda ya. Dan kenapa Imam Ahmad memilih riwayatnya Bilal, insyaallah kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Kenapa juga Imam Syafi'i memilih riwayatnya Abu Mahdzura, insyaallah kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Tapi ini khilaf, tapi keduanya semuanya sepakat, para ulama sepakat. Mau azan pakai riwayatnya Abdullah bin Zaid maupun Abu Mahdzura semuanya sah, semuanya sah. Jadi yang dipilih maksudnya apa? Lebih utama. Ini juga berkaitan dengan perkataan seseorang. Loh, hadisnya Abu Mahdzura kan juga sahih, ya enggak? Kok kita tidak menerapkan sunnah? Kita kan harus mengamalkan hadis. Jadi sekali-sekali azan pakai azannya Bilal, tapi diselang-seling. Hari ini azannya Bilal, besok azannya Abu Mahdzura. Kan sunnah harus dilakukan semuanya. Antum kira-kira berani ngomong kayak gitu enggak? Kan banyak orang ngomong kayak gitu, ya enggak? Ini kan riwayatnya ada, riwayatnya kita lakukan semuanya. Kalau antum melakukan semuanya, antum melakukan hal yang baru namanya. Ya. Tidak semua amalan bisa diseperti itu kan. Ya. Tidak semua hadis ada riwayatnya, oh berarti bisa diamalkan. Ada riwayat bisa diamalkan, belum tentu. Ya. Bisa jadi amalan tersebut sudah dihapus oleh hukum yang lain. Masih banyak kemungkinan, maka jangan terburu-buru. InsyaAllah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.